Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran kimia di waktu yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat. Gimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau sudah berdoa, Ibu silahkan kalian isi daftar hadirnya melalui LMS yang sudah seperti biasa, silahkan dibuka, boleh buka HP-nya, isi LMS-nya, buka LMS kimia, isi daftar hadirnya sebagai bukti kehadiran kalian hari ini dalam kegiatan Zoom hari ini. Oke, sudah? Kalau sudah, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, Ibu sudah men-share materi yang akan kita pelajari hari ini di LMS-nya, di mana materi hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur atom. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia? Nah, kita akan bahas. Apa itu ikatan kimia? Terus, apakah ada manfaatnya ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari ataukah tidak? Nah, ikatan. Apa yang terbayang oleh kalian yang disebut dengan ikatan? Ikatan itu berarti perpaduan ya. Perpaduan antara yang satu dengan yang lain. Itu berikatan. Nah, sama seperti manusia juga kan berikatan. Kalau kita istilahnya pegangan tangan, berikatan. Kimia berarti adanya ikatan di dalam kimia. Siapa yang akan melakukan ikatan? Ingat bahwa yang kita bahas dalam kimia itu tidak jauh dari beberapa unsur. Ini apakah ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jelas ada. Contoh senyawa atau hasil dari ikatan kimia ini adalah nanti akan menghasilkan senyawa. Kenapa bisa menghasilkan senyawa? Nah, contoh senyawanya adalah ini. Di sini kalian bisa lihat, di sini adalah adanya pasir. Pasir yang, ingat, pasir pantai. Gimana rasanya? Asin kan? Kenapa bisa asin? Karena pasir tersebut mengandung garam. Nah, adakah yang tahu apa sih rumus kimia dari garam? Nah, rumus kimia dari garam di sini jelas terlihat ya. Rumus kimianya adalah NaCl. Di mana NaCl ini, nah ini terkandung dalam air laut. Sehingga air laut kita bisa merasakannya ya. Kalau misalkan kita mandi di pantai, kita bisa merasakan bahwa air laut tersebut rasanya asin karena dalam air laut itu mengandung natrium klorida atau NaCl. Kalau kita nyebutnya sih garam dapur ya. Garam dapur itu dari mana? Dari situ, dari laut, tapi sudah mengalami beberapa kali proses pemurnian, pembersihan, sudah didaur ulang lah istilahnya ya, sehingga nanti menghasilkan NaCl murni yang bisa dikonsumsi oleh kita dalam keadaan aman dan sehat. Jangan langsung mengkonsumsi garam dari laut ya. NaCl atau yang disebut juga dengan namanya natrium klorida itu tersusun dari unsur natrium atau disingkat dengan Na. Ini sudah ya di bab sebelumnya. Natrium simbol unsurnya atau lambang unsurnya adalah Na dan tersusun dari klorida atau Cl. Mengapa natrium dengan klorium atau klorida membentuk senyawa? Terus ikatan apakah yang terbentuk? Bagaimanakah cara membentuk ikatannya? Kenapa komposisinya bisa Na dan Cl? Bukan ClNa penulisannya, atau Na-nya kenapa hanya satu, Cl-nya kenapa hanya satu? Bukan Na-nya 2, Cl-nya 2. Kenapa bukan seperti itu? Nah, mari kita kupas kenapa bisa membentuk NaCl. Tapi sebelum membahas mengenai Na-nya kenapa satu, Cl-nya kenapa satu, Ibu mau mengingatkan kembali pada kalian mengenai aturan oktet dan duplet. Apa sih
aturan oktet dan duplet di manakah adanya? Aturan oktet dan duplet ini adanya di golongan unsur gas mulia. Nah, gas mulia itu unsurnya apa saja? Mulai dari pertama helium, neon, argon, kripton, xenon, dan terakhir adalah radon. Nah, unsur gas mulia, konfigurasi elektronnya memiliki elektron valensi, oktet, dan duplet. Siapa saja yang oktet dan siapa saja yang duplet? Nah, contohnya di sini kita ambil dulu dari, tadi kan yang paling kecil adalah helium. Helium memiliki, nah ini, maaf, ini dulu ya. Unsur gas mulia, kenapa unsur gas mulia disebut gas mulia? Karena atomnya paling stabil di alam. Dengan jumlah elektron valensi 2 atau duplet, 8 atau oktet. Oke, lanjut. Nah, sekarang unsur paling kecil dalam unsur golongan gas mulia pertama adalah helium. Helium nomor atomnya adalah 2. Ini. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Helium nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 2. Nomor atomnya 2 ya. Nah, itu posisi elektron di dalam kulit atom. Di mana yang tengah disebut dengan inti atom. Kemudian, nah itu yang lapisan berikutnya disebut kulit atom. Yang bulat-bulat kecilnya yang warna pink itu disebut dengan elektron. Bisa kalian perhatikan kan, di sini elektronnya ada 2. Itu helium. Nah, elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluarnya ada 2, sehingga disebut dengan duplet. Oke, selanjutnya setelah helium, saya ambil contoh unsur berikutnya adalah neon. Nomor atomnya 10. Masih ingat tidak bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektron dari neon dengan nomor atom 10, konfigurasinya adalah 28. Kulit K2, kulit L8. Strukturnya dalam kulit atom seperti itu. Inti atom, kemudian kulit K, 2 elektron, dan kulit L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah ada 8 elektron. Maka neon elektron valensinya disebut oktet. Karena lihat di sini ada 8 elektron di kulit terluar. Selanjutnya, bagaimana dengan unsur lain? Unsur lain selain unsur yang ada di dalam golongan gas mulia. Apakah unsur lain bisa mencapai kestabilan? Jelas bisa. Cara mencapai kestabilannya yaitu pertama, ada yang dengan cara melepaskan elektron. Cenderung lebih mudah melepaskan elektron. Unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion positif atau yang cenderung melepaskan elektron disebut dengan unsur elektropositif. Contohnya adalah natrium. Di mana natrium nomor atomnya 11. Natrium ada di dalam golongan 1A. Nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Strukturnya, nah kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, jelas terlihat ya. Terus terakhir di elektron valensinya nih di sini elektron valensinya ini ada 1 elektron. Apakah sudah stabil jika konfigurasi seperti ini? Jelas tidak stabil. Karena ciri dari unsur yang sudah stabil tadi elektron valensinya harus berjumlah 2 duplet atau 8 oktet. Kalau di sini 1 ya, jelas belum stabil. Nah, untuk mencapai kestabilannya bagaimana caranya? Nah, elektron valensi yang berjumlah 1 ini, nah ini akan bagaimana? Lihat tanda panahnya, taran, ting ting. Ternyata 1 elektron tersebut akan lepas. Natrium melepaskan 1 elektron valensinya, tujuannya agar mencapai kestabilan. Setelah melepaskan 1 buah elektron, maka terbentuklah ion Na+. Nah, plus ini didapat dari sini. Karena elektronnya sudah lepas 1, maka terbentuklah muatan positif 1.
Apakah konfigurasinya berubah setelah melepas satu elektron? Kita lihat, ini kan lepas ya. Kita lepas, ini lepas satu otomatis, ini menghilang. Maka konfigurasinya ya jadi 2 dan 8. Strukturnya ya, kulit pertama tetap 2, kulit kedua tetap 8, dan yang terakhir bukti dari telah melepasnya ya diberi tanda kurung, kemudian di luarnya ditanda plus. Maka sekarang kondisinya Na sudah stabil. Berikutnya, konfigurasi elektron. Cara lain untuk mencapai kestabilan kalau tadi cenderung melepaskan elektron. Nah, cara lain untuk mencapai kestabilan adalah cenderung menerima elektron. Unsur-unsur yang kecenderungan akan menerima elektron ini akan membentuk ion negatif yang disebut dengan unsur elektronegatif. Contohnya adalah Cl atau klorin. Nomor atomnya 17. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Kulit K, 2, kulit L, 8, kulit M, 7. Lihat, kalian perhatikan, ini pasangan, ini pasangan. Yang bawah pasangan, sementara yang ini nih belum punya pasangan. Supaya memiliki pasangan, maka nih, ini karena ada yang belum berpasangan ya, di sini ada yang masih jomblo, maka elektronnya ini, unsur ini belum stabil. Supaya stabil, tadi kan ada yang dilepas. Nah, yang lepas ini nanti akan masuk. Nah, akan masuk ke elektron yang masih jomblo. Sehingga klorida atau klorin menangkap satu elektron, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Kalau sudah menangkap, terbentuklah ion Cl. Konfigurasi elektronnya jadi, tadi kan nangkep, asalnya ini 7, nangkep 1, jadi 2, 8, 8. Strukturnya dalam kulit atom seperti ini. Iya. Kalau tadi, tadi dalam luar tanda kurungnya, kalau yang Na plus ya, kalau yang ini min. Nah, tadi ini elektron yang berasal dari luar. Kalau sudah menerima, maka jadi stabil. Berikutnya, tadi ada unsur yang melepas elektron, ada unsur yang menerima elektron. Apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat, di sini kita bahas ikatan ion. Ikatan ion itu akan terbentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron, atau yang disebut juga dengan atom logam, dan atom lain yang mudah menerima elektron. Ini terjadi pada atom non-logam. Nah, maka terbentuklah ikatan antara unsur logam dengan non-logam. Terbentuklah ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Logam muatannya positif, non-logam muatannya negatif. Contohnya senyawa NaCl. Ini terlihat. Nah, Na logam dan Cl-nya non-logam. Masih ingat ya, tadi Na positif, Cl-nya negatif. Nah, penulisannya tulis dulu yang logam, baru ikuti oleh non-logam. Terjawab ya, tadi kenapa penulisannya Na dulu baru Cl, bukan Cl dulu baru Na. Nah, di sini ada aturannya bahwa penulisan dalam senyawa harus dimulai dari unsur logam atau yang bermuatan positif, baru diikuti oleh yang bermuatan negatif. Nanti ada pengecualian untuk unsur-unsur yang lain atau senyawa-senyawa yang lain. Itu nanti dibahas di berikutnya. Berikutnya, bagaimanakah pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Na konfigurasinya seperti ini, 281. Nah, 1 elektron di kulit terluar. Sedangkan Cl tadi 287. Ini elektron valensi Na 1, elektron valensi Cl 7. Tuh. Kemudian, nah, Na lepas 1. Lepas dari sini, maka ditangkap oleh Cl. Terbentuklah gaya elektrostatis. Nah, kulit terluarnya setelah lepas, jadi 28 Cl, jadi 288. Maka elektron valensinya masing-masing jadi 8, terisi penuh.
adanya gaya elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Nah, maka terbentuklah ikatan ion. Ini struktur ikatan ion dari senyawa NaCl ini, Na+ dan Cl-. Nah, bentuknya struktur seperti ini kalau dilihat pakai mikroskop ya. Bagaimana penulisan senyawa ionik? Penulisan senyawa ionik kita lihat sekarang kalau pada Ca dengan nomor atom 20 dan F nomor atomnya 9. Ca nomor atomnya 20, konfigurasinya 2882. Elektron valensinya adalah ini yang beda warna. 2. Maka cenderung akan dilepas. Membentuklah Ca2+. Dan F dengan nomor atom 9, konfigurasi elektronnya 27. Untuk mencapai kestabilan, di sini kan elektron valensinya 7. Supaya oktet, maka F akan menerima 1 elektron, terbentuklah F-. Nah, gaya elektrostatis antara Ca2+ dengan F-. Itu. Nah, di sini kan Ca-nya masing-masing Ca-nya 1. Dikalikan dengan muatan F. 1-. Tapi yang dikalikannya angkanya saja ya. Negatifnya tidak. Maka ditulis jadi tulislah di sini jadi Ca. Ca-nya ada 1. Kemudian F. F, nah 2 dari muatan Ca dikali dengan jumlah F1. Maka jadi 2. Sehingga jumlahnya Ca-nya ada 1, F-nya ada 2. Penulisannya CaF2. Gitu. Atau ini yang di bawah penulisan lebih singkatnya, Ca2+ tambah 2F- menghasilkan CaF2. Itu aturan penulisannya. Gimana HAM, cara penulisan, dan proses ikatan ion dari suatu senyawa. Nah, untuk membuktikan apakah kalian sudah paham atau belum, silahkan latihan soalnya dikerjakan. Di sini Ibu menyediakan 2 latihan soal. Yang pertama, tuliskan rumus ioniknya dari unsur-unsur. Yang pertama kan nomor atomnya 19. Jika berkaitan dengan F, nomor atom 9, Na 11, dan O8, dan seterusnya sampai D. Kemudian yang terakhir, gambarkan proses pembentukan ikatan ion. Prosesnya ya. Tadi Na dengan Cl, nah sekarang ya, proses ikatan ion antara senyawa dalam senyawa KBr, yaitu unsur K dan unsur Br. Silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Penjelasannya hari ini sudah cukup sekian. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, maka unsur tersebut ada yang bisa melakukan pelepasan elektron, ada pula yang dengan cara menerima elektron. Tujuannya tadi untuk mencapai kestabilan. Patokannya dilihat dari elektron valensi gas mulia, yaitu elektron valensi 2 atau duplet, dan elektron valensi 8 atau oktet. Tapi umumnya unsur-unsur dalam mencapai kestabilan mencapainya adalah ke oktet, yaitu elektron valensi 8. Bagaimana kita bisa membedakan unsur yang cenderung melepas dan cenderung menerima? Cara membedakannya kuncinya kan 1 sampai 8, ambil tengahnya yaitu 4. Jika elektron valensinya kurang dari 4, yaitu 1, 2, dan 3, maka unsur tersebut cenderung lebih mudah melepaskan elektron. Berapa jumlah elektron yang dilepas? Elektron yang dilepasnya adalah seluruh elektron yang berada di kulit terluar tersebut. Contoh, unsur A, elektron valensinya 1, maka yang akan dilepasnya adalah 1 elektron. Sehingga nanti terbentuk ion A+1. Contoh lain, B, elektron valensinya 2, maka yang dilepasnya adalah 2, terbentuklah B2+, dan C, misalkan contohnya elektron valensinya 3, maka yang dilepasnya adalah 3 elektron, terbentuklah ion C3+. Itu untuk yang melepas. Bagaimana dengan yang menerima? Kalau yang menerima, diambilnya patokannya yang elektron valensinya lebih besar dari 4.
yaitu 5, 6, dan 7. Kalau 8 sudah stabil ya. Nah, bagaimana cara menerimanya dan berapa cara menerimanya? Cara menerimanya, ambil kekurangannya. Contoh, unsur X. Unsur X elektron valensinya 5. Supaya jadi 8, elektron valensinya 8 kurang 5. Maka X tersebut akan menerima 3 elektron. Terbentuklah ion negatif. Berapa muatannya? Negatif 3. Contoh lain, unsur Y. Elektron valensinya 6. Maka akan menerima berapa yang diterimanya? Kekurangannya supaya jadi 8 berapa? Yaitu 2. Maka yang terimanya adalah 2. Terbentuklah ion Y2 negatif. Begitu pula dengan 7. Contohnya misalkan kita ambil M. M elektron valensinya 7. Supaya jadi 8, maka dia akan menerima 1 buah elektron. Jadi M1 min. Itulah cara membedakan mana elektron yang cenderung lebih mudah melepas dan cenderung lebih mudah menerima. Terus bagaimana elektron valensinya jika 4? Nah, itu beda lagi. Nanti itu bukan melepas, bukan menerima. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ada unsur yang melepaskan elektron, ada unsur yang menerima elektron. Terjadilah gaya tarik-menarik atau yang disebut dengan gaya elektrostatis. Sehingga nanti terbentuklah ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Ingat ya, ciri dari ikatan ion itu ada ion positif dan ion negatif. Ion positif itu unsur logam, ion negatif itu unsur non-logam. Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa dipahami dan bisa dipelajari lebih lanjut, dan silahkan kalian kerjakan soalnya. Jika ada yang masih kurang paham, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kalian mudah-mudahan tidak hanya terbatas dengan latihan yang saya kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang lainnya untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Ingat ya, di sini nih, Ibu menampilkan ada sebuah pepatah, banyak kegagalan dalam hidup ini, dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Jadi ketika kalian belajar merasakan kesulitan, jangan menyerah terlebih dahulu, karena disitulah akan terbentuk keberhasilan untuk kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.